informasi ya yang teman-teman awareness harus tahu mengenai teknologi latex, jangan sampai nggak tahu ya. Jadi market untuk latex ini besar sekali. Ya. Latex memiliki benefit dari situ karena aplikasi untuk printing indoor sangat banyak sekali. Halo Winners, ketemu lagi dengan saya Jose dari Divisi Customer Experience Aneka Warna. Kali ini kita akan coba membahas, lebih tepatnya membedah mengenai latex, khususnya untuk yang low volume. Untuk kesempatan kali ini kita ditemani oleh bapak saya ini, Pak Jeffrey Jahyar, selaku Senior Sales Manager dari Aneka Warna. Terima kasih waktunya Pak. Terima kasih Pak Jose. Dan kita kedatangan tamu spesial langsung dari HP Indonesia, Ibu Flores Irawan, selaku Market Development Manager dari HP Indonesia. Terima kasih waktunya Bu. Saya langsung aja kali ya ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, mungkin masih banyak awiners yang belum kenal dengan sepak terjang Bapak di dunia persilatan latex Indonesia nih. Kira-kira Bapak bisa share gak mengenai sepak terjang Bapak nih selama ini? Oke, terima kasih Pak Jose. Ya, mungkin saya nanti akan bicara mengenai sejarah SP Latex di Indonesia ya. Tapi rasanya hampir pemain digital printing seluruh Indonesia, copy service sama di foto, saya rasa kenal sama saya Pak. Ya. Apalagi kan saya selalu hadir di pameran-pameran ya. Badannya juga besar, kelihatan. Paling kelihatan ya Pak ya. Jas ya. Oke, Pak Jose, Ibu Flo, saya akan ceritakan mengenai sejarah SP Latex di Indonesia ya. SP Latex di Indonesia itu launching pertama kali itu pada tahun 2010 ya, bulan Juni ya. Ini launching SP Latex di Indonesia ya pada tahun 2010 ya. Ini saya perkenalkan beberapa aplikasi ya sama teman-teman digital printing maupun dari copy service dan fotografi ya. SP Latex launching pertama di Indonesia itu tipe L25500 ya, itu pertama kali mesin teknologi SP Latex masuk ke Indonesia ya. Terus untuk generasi kedua SP Latex itu hadir pada tahun 2012 dengan tipe L26500 dan untuk generasi tipe 3 dia lahir pada tahun 2014 dengan tipe 310, 330, ya, 360, ya, itu adalah pada tahun 2014. Ya, setelah itu dia keluar lagi ya dengan tipe 3 yang lebih upgrade ya, tipe 370, 375. Terus keluar lagi tipe 570 pada tahun 2017 dan sampai hari ini. Jadi SP Latex sekarang ini yang dipasarkan di Indonesia itu adalah tipe 375 ya dan 570 dan juga masih ada yang 335 ya. Itu perjalanan dari SP Latex dan terus terang saya saya orang pertama di Indonesia yang memasarkan SP Latex dan konsisten sampai hari ini. Dimanapun saya bekerja, saya tetap SP Latex itu ngikutin saya terus Pak. Ya. Dan pada saat itu terus terang memang ada kerjasama yang luar biasa ya, karena terus terang saya tidak bekerja sendiri ya, karena saya terus terang disupport oleh SP Indonesia Principal dan pada saat itu adalah Pak Andi Hidayat ya, juga cukup lama ya saya bekerja sama dengan beliau ya dari tahun 2010 sampai Januari kemarin ya, dan kita bahu-membahu ya untuk mengembangkan market SP Latex di Indonesia. Berarti Bapak mulai dari tahun 2010 ya? Ya. Oke. Saya kalau untuk bisnis SP Latex-nya saya sudah 10 tahun ya, dan konsisten ya, dan loyalitas saya luar biasa di situ Pak. Ya kan? Saya berkecimpung di dunia digital printing sudah 20 tahun ya lamanya. Ya, itu kalau digital printing Pak. Ya, tapi kalau kita bicara di dunia marketing atau dunia sales, saya sudah 37 tahun, Pak. 37 tahun, wah, ya. Udah senior sekali, Karena Pak ya. Saya juga pernah di distributor
Kodak Film, ya. Saya pernah di Skytel, ya. Banyak sekali lah Pak. Ya, tapi yang jelas kan yang kita lihat sekarang ini kiprah saya di digital printing. Oke, mantap. Oke, sekarang saya ke Ibu Florence. Ya, Ibu Florence, pasti banyak nih awiners yang pengen kenal tentang Ibu. Boleh di-share dikit gak Bu tentang karir Ibu di dunia printing, khususnya di HP Indonesia? Oke, selama karir saya 12 tahun, terus terang memang kalau untuk di dunia large format printing, di latex teknologi, saya baru berkecimpung di 2-3 tahun terakhir. Oke. Sebelumnya saya lebih fokus untuk develop market printer kecil ya, office printing. Nah, sangat menarik sekali waktu saya pertama kali terjun ke dunia digital printing ini, saya melihat wah, this is still one of the future technology. Ya, sangat menarik sih Pak. Saya beruntung bisa bertemu bisnis partner dengan Pak Jepri, karena Pak Jepri ini sangat senior sekali. Jadi saya nggak ada apa-apanya kalau di lapangan. Iya, siapa yang nggak kenal beliau gitu ya? Sangat senior ya. Oke, Pak Jeffrey, waktu awal merintis latex Indonesia ini, latex di Indonesia ini, tantangannya apa saja sih Pak? Wah, ini menarik sekali, Pak Jose, Ibu Flo. Banyak sekali suka duka ya. Saya dalam memasarkan SP latex di Indonesia. Ya, pertama kali masuk SP latex di Indonesia itu pengarahan dari prinsipal. Ya, saya harus masuk ke segmen market digital printing. Ya. Pada saat itu kita tahu ya, memang ini SP latex mempunyai teknologi yang luar biasa ya, suatu teknologi menggunakan tinta latex ya. Pada saat itu karena kita terus terang baru mulai ya, jadi dan kita juga terang dari pihak SP Indonesia itu kan juga minta kita untuk cepat ya kan untuk mengembangkan SP latex. Saya masuk ke segmen market pada saat itu, awalnya saya masuk ke segmen market fotografi. Oh, Bapak malah mengincar fotografi dulu. Fotografi, karena saya lihat di situ ada sesuatu yang menarik ya di SP latex. Ya, terutama karena kekuatan tintanya. Jadi di situ kan kalau bicara sekarang fotografi kan orang bicara kanvas dan foto paper. Nah, saya lihat karena kekuatan tintanya, akhirnya saya coba tes di kanvas, ternyata hasil luar biasa, kita masuk ke segmen market fotografi. Ternyata strategi saya ini benar. Ya, baru 1 bulan kita jualan, ya kita sudah jualan 10 unit pada saat itu. Nah, baru setelah itu sambil berjalan, ya kan, karena kita harus ikutin semua platformnya dari kita punya prinsipal, ya kita masuk ke digital printing. Nah, pada saat saya masuk ke digital printing dan copy service, kita coba menggali aplikasinya lebih dalam. Ya, walaupun memang sebetulnya pada saat itu kita sudah diarahkan ya kan mengenai aplikasinya. Ya kan, tapi saya melihat ini market Indonesia. Market Indonesia belum tentu bisa aplikasi yang diberikan sama SP belum tentu bisa masuk di market. Nah, saya bersama Pak Ali Hidayat ya mencoba untuk menggali aplikasi dari keunggulan dari teknologi SP latex. Ya, akhirnya kita pameran, ya kita ada roadshow, ya itu kita undang teman-teman pemain digital printing, ya kan, untuk bawa dia punya media, ya, media-media yang biasa dikerjakan. Challenge berarti ya. Jadi kita tes ya, kita masukin seberapa hebatnya nih teknologi SP latex, ya kan, untuk bisa ngeprint banyak media katanya gitu kan. Nah, itu terus terang dari pihak Supra Visual, Prima Grafia, S Grafik, Bintang Sampurna, Subur, ya kan. Nah, itu juga tuh sampai kalau di Bandung kita undang Sentek, ya kita undang Jonas dari foto, undang juga di Jawa Tengah itu ada Prima Fotokopi, ada Spektrum, ya di Surabaya ada Paperku, ya ada Katai, ya jadi semua elemen saya undang dari foto, termasuk juga dari digital printing dan copy service, ya kan. Akhirnya kita tahu ternyata aplikasinya SP latex ini begitu menakjubkan ya, begitu banyak sekali media yang dia bisa print, ya kan, dari SP latex ini, ya. Nah, akhirnya saya ya terus terang jujur aja, ini kerjasama yang saya yang solid ya, karena Pak Ali Hidayat itu dari prinsipal pada saat itu, ya dia sebagai partner saya, ya sebagai sahabat partner saya yang saya rasa selama saya berhubungan banyak prinsipal, nah ini partner terbaik yang saya dapatkan, ya kan,
kerjasama yang luar biasa, walaupun di prinsip lain juga oke, tapi ini begitu panjangnya perjalanan SP Latek ya saya bersama dia. Ya, jadi udah gitu badannya sama besar, ya betul nggak Pak Ali Hidayat ya sama saya, tapi itu dong sama-sama punya semangat, ya punya spirit yang luar biasa, punya suatu visi yang sama, ya kita komit ya kan untuk ngembangin SP Latek di Indonesia. Nah sekarang setelah Pak Andi Hidayat ya sudah tidak aktif lagi per Januari kemarin, ya kan digantiin sama Ibu Flo, dan saya berharap ya kan tetap kerjasama ini bisa tetap solid Berjalan dan terus ya. berjalan terus solid. Tapi saya juga confident karena saya sama Ibu Flo bukan baru hari ini kerjasama. Udah kenal lama ya, juga. karena saya sudah kenal Ibu Flo 2 tahun yang lalu. Ya kita pernah bersama-sama waktu tempo hari menjalankan Happy SP Design Jet ya kan untuk foto ya. Jadi saya juga yakin sekali ya kan duet dan kerjasama kolaborasi dengan Ibu Florence ini ya bisa tetap terjaga seperti kerjasama saya dengan Pak Ali Hidayat. Ya itu saya sampaikan, jadi aplikasinya ini luar biasa. Aplikasi ya, sangat luas. Ya, jadi aplikasi sangat luas ya kan. Nah inilah ya kan yang sebetulnya dibutuhkan oleh market bisnis coffee service, digital printing ya kan, dan juga dari fotografi dan juga bisa dari offset printing dan Offset juga bisa. Offset printing juga bisa ke kreatif industri ya. Ini saya bilang nanti saya akan coba berikan beberapa sampel print ya dari masing-masing segmen market ya dan aplikasi medianya. Boleh ditahan dulu Pak. Saya mau coba gali ke fotografinya dulu. Ya. Biasa orang-orang foto itu kan lebih gimana ya ngomongnya, lebih cerewet. Pertama hasilnya pasti harus bagus. Oke. Saya cerita, ini juga menarik nih Pak. Pertanyaan Pak Jose ini luar biasa nih ya. Jadi memang ya, kenapa saya masuk ke orang foto? Ya, orang foto matanya lebih tajam daripada orang digital printing. Mohon maaf teman-teman dari digital printing. Ya, saya pernah mengalami sangat tajam sekali. Jadi kalau orang foto bilang bagus, saya sangat confident. Karena kebetulan background saya dari foto juga ya. Kalau orang foto begitu lihat hasil bagus, good, ya kan? Oke. Nah, tapi orang digital printing nggak begitu. Ya, begitu lihat bagus, oke, tapi dikucak-kucak sama dia, rontok apa enggak nih, ya nggak, dia tintanya, ya. Itu orang digital printing, Pak Jose, ya. Padahal foto ya Pak. Ya kan, orang digital printing dia nggak percaya, foto bagus, oke, tapi dia harus rontok nggak di tintanya. Itulah, ya kan, mereka dari pihak market fotografi sama digital printing ini mempunyai suatu gaya yang berbeda, cara berbeda, ya sesuai dengan dia punya bisnisnya, ya, line of business dia, ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk fotografi ini kan biasanya pertama aplikasinya itu pasti jarak dekat. Betul. Berarti dari segi print head ini sangat mumpuni ya untuk foto. Betul. Ya, disinilah saya bilang ya, SP Latek. Memang SP Latek itu print headnya adalah consumable. Yes. Beda dengan mesin-mesin lain yang print headnya itu adalah spare part. Sorry, boleh tahu Kak, print headnya berapa pikoliter? Dia punya teknologi, ya teknologinya dia punya itunya adalah 12 pikoliter. 12 pikoliter. Wah, ya. Halus sekali ya. 12 pikoliter ya itu ya cukup lah ya. Karena terus terang SP Latek ini bisa masuk ke segmen market itu indoor dan outdoor. Ya. Oke. Kalau dari segi tinta, untuk fotografi ini juga kan pasti aplikasinya itu pasti dalam ruangan, interior, bedroom. Nah, itu bau gak sih Pak? Itu pertanyaan biasa yang paling sering umum tuh. Nah, ini juga salah satu keunggulan ya dari SP Latek. Karena terus terang ya kalau di luar negeri ya itu sudah nggak lagi pakai tinta solvent maupun ekosolvent. Ya, dia sudah go green. Ya kan, betul-betul memang dia di luar negeri jaga betul ya masalah kesehatan ya. Nah itulah tinta latek ini go green ya, makanya nanti juga saya akan cerita ya kan bisa untuk apa dan keuntungannya aplikasinya ya. Karena ini terus terang kalau dia nggak bau ini kan buat kesehatan baik. Oh jadi saya simpulkan berarti tinta latex ini tidak berbau tidak berbau dan tidak berbau tidak berbahaya. Oke. Kalau ini saya mau ke Ibu Flo nih. Ya Pak Jose. Oke, kalau untuk tinta ini, menurut Pak Jeffrey kan tadi tidak berbau. Dan saya dapat info kalau ternyata tinta ini udah sertifikasi Ekologo dan Green Guard. Iya, betul sekali Pak Jose. Apakah ini adalah merupakan strategi bisnis dari HP?
Ya, benar. Jadi HP bukan hanya untuk teknologi tinta HP latex saja, tapi untuk semua produk memang kita sangat memperhatikan ramah lingkungan ya. Ya. Terutama untuk teknologi tintanya HP latex ini memang didesain dan di-create sedemikian rupa oleh tim R&D kita. Oke, kita agree bahwa sebenarnya teknologi printer latex ini dikategorikan di masyarakat awam atau di customer atau di dunia digital printing ini sebagai printer outdoor sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat aplikasinya begitu banyak, begitu luas, ya hasil printoutnya ada begitu banyak sekali yang bisa dihasilkan dan untuk kepentingan indoor pun sangat banyak sekali aplikasinya, kegunaannya. Nah, kalau kepentingan printoutnya untuk digunakan di dalam ruangan indoor, HP memikirkan bagaimana caranya supaya teknologi hasil printoutnya ini sangat ramah terhadap kesehatan manusia. Bukan saja ramah terhadap lingkungan, tapi juga ramah terhadap manusia. Kalau bahasa Inggrisnya human friendly, Pak. Iya. Ya. Nah, ini tapi agak tricky. Orang bilang kalau human friendly, health friendly berarti tintanya aman dong, Bu. Maksudnya kalau kita makan berarti aman. Nah, itu balik lagi ya kan, seramah-ramahnya tinta printer juga nggak, fungsinya nggak buat diminum. Iya Pak, betul. Ya, jadi ramah dalam arti tidak ada bau, karena seperti kita tahu bahwa biasanya racun dari kimia itu salah satunya disebarkan melalui odor ya Pak, lewat baunya, aromanya. Ada partikel yang menyebar di udara dan itu sangat merusak kesehatan waktu dihirup ya. Nah, tinta latex itu kita bisa garansi bahwa ini sangat aman. That's why pernah ada beberapa tahun lalu HP latex itu pernah melakukan campaign di rumah sakit. Sedemikian health friendly-nya sampai rumah sakit sangat welcome karena mereka sangat percaya terhadap teknologi ini. Jadi waktu itu kita branding untuk wallpaper di ruang child treatment. Oh, bahkan untuk child ya. Betul. Nah, jadi sedemikian health friendly-nya, Pak. Yang kalau saya dapat info ternyata ini VOC-nya sangat kecil ya, volatile organic compound sangat kecil ya. Betul. Nah, jadi perusahaan-perusahaan atau corporate yang cukup besar, multinational company, kalau mereka ada project untuk printing, biasanya mereka akan sangat concern. Jadi kalau perusahaan digital printing yang mereka hire untuk menangani project mereka mau tahu printernya itu go green apa enggak, sesuai health standard apa human enggak, friendly apa enggak, karena mereka ada punya standar Pak. Karena memang kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional ataupun internasional itu terus terang ya dia cari kalau ada pekerjaan-pekerjaan printing, dia cari mesin-mesin yang branded. Apalagi kalau yang setahu saya di negara-negara lain, di negara-negara yang Eropa yang udah maju itu kan sangat mementingkan health. Betul, terutama setelah masa pandemi begini ya, kayaknya semua orang sekarang jadi lebih aware terhadap health ya Pak ya. Jadi ini is very good opportunity saya rasa buat latex. Karena HP menerapkan strategi lebih ke eco friendly ini, ada gak sih impact-nya strategi ini ke bisnis di Indonesia? Oke, tentu Pak, tentu ada impact-nya. Karena saya sempat membahas tadi bahwa sebenarnya aplikasi dari HP latex ini sangat luas sekali. Dan kalau tadi sempat disinggung bahwa sebenarnya teknologi HP latex disetarakan dengan teknologi printer-printer untuk outdoor printing, agak kurang setuju. Karena sebenarnya ada banyak aplikasi untuk indoor juga Pak. Nah, saya rasa dari sisi health friendly dan human friendly ini sangat related terhadap hasil printout untuk kepentingan indoor, karena kan itu akan jadi lebih ke indoor ya. Iya betul Pak. Nah saya rasa latex memiliki benefit dari situ karena aplikasi untuk printing indoor sangat banyak sekali yang bisa dilakukan melalui printer HP latex ini, dan dengan adanya inovasi health friendly dan ramah lingkungan ini sangat menguntungkan buat jadi range-nya itu jadi lebih banyak ya Bu ya sebenarnya ya. Betul sekali. Winners, please stay tune, kita break dulu sebentar lagi kita balik lagi. Terima kasih. Thank you.
Oke, Awinners, thank you sudah stay tune. Pak, kita lanjut lagi, Pak. Oke, Pak. Pak Jeffrey, menurut Bapak Jeffrey, gini kan, Bapak sudah 10 tahun membangun latex Indonesia dan pemainnya juga pasti sudah banyak di berbagai segmen. Masih ada gak sih peluang buat pemain-pemain baru? Masih sangat besar. Masih sangat besar. Marketnya sangat besar. Ya, karena pemain digital printing di Indonesia itu besar sekali, Pak. Ya, jadi potensinya. Dan ini nggak cuma digital printing loh ya? Ya, jadi market untuk latex ini besar sekali, ya, karena dia masuk ke banyak segmen market, ya. Yang aplikasinya banyak, segmen marketnya juga banyak, ya. Mungkin di sini bisa saya jelaskan, ya. SP Latex itu segmen marketnya tuh luas sekali, ya. Dia bisa masuk ke segmen market fotografi, ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Dia bisa masuk ke segmen market digital copy service. Dia bisa masuk ke segmen market digital printing, ya. Dia bisa masuk ke offset printing, ya kan, ke industri kreatif, ya. Itu segmen market yang bisa dimasukin oleh SP Latex yang umum, ya. Nah, di sini, ya kan, karena aplikasinya begitu banyak, ya kan, ini terus terang kita sekarang ini harus ini ada best printing ya. Ya, maksudnya best printing. Jadi mesin SP Latex ini, ya, itu terus terang kita harus jangan sampai salah, ya. Jangan sampai teman-teman awareness ini salah dan nggak mengerti aplikasinya. Jadi kalau ada misalnya sekarang nih teman-teman yang lateksnya misalnya kurang jalan, itu salah. Ya, itu tidak diedukasi untuk aplikasinya. Ini penting, ya, akan saya sampaikan, ya. Berarti yang karena maksud bread and butter-nya berarti ya. Karena sebagian besar, ya kan, itu terus terang yang menggunakan mesin SP Latex itu sukses, ya. Jadi yang tidak sukses itu sedikit sekali karena tidak diedukasi, ya kan, teman-teman awareness, ya. Untuk masuk ke segmen market fotografi, ya, itu aplikasi best printingnya, ya, itu adalah pertama adalah Canvas, ya. Ini kanvasnya. Ya, ini kanvas, ya, ini aku bicara foto, ya, karena terus terang biasanya itu terus terang teman-teman foto lab atau foto studio itu menggunakan untuk pembesaran kanvas itu biasanya menggunakan teknologi pigment. Nah, kalau menggunakan teknologi pigment, walaupun dia memang picolithonnya kecil, ya, dan lebih halus, ya, hasilnya, ya, tapi terus terang harus di clear, ya, harus dilaminating. Ya, kalau tidak di-clear, dia rontok. Latex ini tidak perlu di-clear. Terus udah gitu kuat sekali, ya. Saya bisa buktikan di sini, dia tidak cracks, ya. Dia tidak crack dan tidak patah, ya. Ini yang istimewa dari SP Latex, ya. Ya, teman-teman awareness bisa lihat, ya kan. Sama sekali tidak berbekas. Ya, dan juga ya udah pasti anti-scratch, ya. Orang kita tekuk aja tidak patah dia, ya. Ini untuk kanvasnya, ya. Bagus sekali hasilnya juga, ya. Skin tone-nya juga oke, ya. Kalau di kanvas, ya. Resolusi juga bagus. Resolusinya juga bagus, ya. Dan untuk foto paper, ya. Nah, ini adalah hasil foto papernya, teman-teman awareness, ya kan. Ini hasil fotonya juga bagus, ya. Ini ya, ini juga ini. Jadi untuk masuk ke fotografi itu harus kanvas dan foto paper, ya. Best printingnya, berarti bread and butter-nya, ya. Dan untuk masuk ke segmen market coffee service, ya, itu aplikasi medianya itu adalah art paper, art karton, dan ini kalkir, ya, dan juga bisa clear film, ya. Ini hasilnya, ini hasil art papernya, ya. Kita lihat juga, ya. Ini saya print ini hasil print yang cukup lama, ya. Ini adalah saya print di latex generasi pertama. Ya, sudah 10 tahun lalu, tapi hasilnya masih, ya, bagus, ya. Masih bagus sekali, ya. Nah, ini art karton, ya. Ya, ini art karton, ya. Terus juga ini clear film, ya. Dan untuk coffee service itu terus terang kebanyakan teman-teman untuk coffee service kebanyakan dia punya mesin A3+, ya. A3+ itu untuk ngeprint art paper atau art karton itu cuma bisa sampai di A3. Kalau mau ngeprint di atas A3+, ya, atau katakanlah ada A0 menggunakan art paper, art karton, itu cuma mesin SP Latex. Ya, tidak ada mesin lain yang bisa ngeprint di art paper, art karton non cutting. Ya, kalau yang ada cutting itu banyak, ya. Nah, ini kan kita lagi-lagi bicara cost. Jadi costnya, ya, jadi murah. Ya, karena murah kalau art paper, art karton tanpa non cutting ini cuma 5.000 per meter. Ya, nah, itu jadi sangat cocok sekali SP Latex ini untuk mendampingi teman-teman yang punya mesin A3+. Ya,
itu untuk masuk ke coffee service. Untuk digital printing, ya, itu aplikasi medianya adalah stiker, ya, backlight film, backlight tekstil, ya. Ini best printing ya. Hasil backlight filmnya, ya kan, itemnya solid sekali. Iya, itemnya ya, sangat ini bagus. adalah print di SP Latex tipe 3 seri 3. Ya. Ini itemnya, ya. Terus untuk saya bisa kasih juga contoh untuk merahnya. Merahnya juga luar biasa, ya, keluar, ya. Ini biasanya orang cari merahnya tuh susah. Susah. Ya. Tapi di SP Latex itu cari merahnya mudah. Biasa kalau di backlit merah dan hitam, hitamnya Betul. harus ngeblok. Betul sekali ya. Ini ada di backlight film ya. Terus untuk stiker, ya ini saya bisa kasih tahu. Ini adalah ini ngeprint di stiker ya. SP Latex ngeprint di stiker juga terus terang kuat sekali ya. Ini betul-betul anti scrap ya. Ditekan pakai kuku sekeras apapun dia tidak akan tergores ya. Kecuali dia punya coating medianya yang tergores. Berarti medianya terangkat. rusak. Rusak Ya. ya. Berarti medianya rusak. Betul ya. Ini luar biasa ya. Oke. Di kanvas juga sama. Di clear film di backlight juga sama. Ya biasanya ya ini saya di backlight ini biasanya kalau mesin lain, teknologi lain itu terus terang kepegang sedikit aja itu bisa tergores. Ya. Ya. Kalau di SP Latex ini terus terang juga kuat ya. Dan semua ini tanpa laminasi. Tanpa laminating. Ini di backlight filmnya juga kuat sekali ya. Tadi di stikernya ya, stiker ini di stiker untuk Every ya. Ini Every punya stiker ya. Terus juga saya bisa informasikan lagi yang paling istimewa dari SP Latex ya, ini saya punya pengalaman di Medan ya. Itu ada satu customer dia ngeprint menggunakan teknologi lain itu rontok. Ya, terus karena susah ngeprint di stiker QLED Spotlight, ya itu susah, ya. Terus juga dia punya hurufnya, ya kalau menggunakan mesin lain itu terus terang brul, ya kan. Jadi dia nggak tajam, Tidak presisi. ya? Nggak presisi. Tapi di 2 poin aja itu masih tajam 2 sekali. poin ya, Pak. Oke. Nah ini juga suatu kelebihan dari SP Latex yang tidak dipunyai dari mesin-mesin teknologi lain, Oke. ya. Nah ini bisa saya sampaikan, dan beberapa juga akan saya sampaikan sampel-sampelnya, ya kan, hasil printnya, ya. Ini adalah hasil print di front light, ya. Makanya mesin ini dikenal juga bisa indoor dan outdoor karena dia kuat tahan 2 tahun, ya, untuk di luar ruangan tanpa laminating. Ini adalah hasilnya, Ini fleksi. ya, flexi, ya, front light, ya. Saya juga bisa sampaikan ke teman-teman awareness, ya. Ini dia bisa. Nah, ini juga media. Ini adalah polyester, ya semacam kayak mesh ya, jarang ya. Dia nggak padat, dia punya ya ininya bahannya ya. Ini juga keistimewaan dari SP Latex ya. Dia ngeprint ini tintanya tidak keluar ke belakang ya, karena dia mesinnya juga ada ink corrector yang bisa bikin ini media hanya di bagian atas saja, tidak Jadi turun. untuk print mesh itu aman ya? Betul, jadi aman sekali. Saya juga bisa unjukin aplikasi lain buat teman-teman ya. Ini seperti ini ya. Ini juga hasil printnya. Ini mesin lain juga terus yang depannya ada tekstur begini, itu terus mesin lain nggak bisa nempel sebagus ini, ya kan? Karena dia tintanya memeresap, ya. Ini bahan apa, Pak? Sorry. Ini bahan semacam kayak apa? Anyaman itulah ya. Oke, kayak tikar gitu ya. Ya, kayak anyaman. Ini kayak kanvas. Ini kanvas kasar. Ya. Nah, ini kanvas lukisan. Oke. Ya. Kan terus terang kanvas lukisan non putting. Ya, itu kalau di mesin lain nggak bisa nempel. Ya. Dia bisa nempel, ya. Nah, itu kalau untuk digital printing. Kalau dia masuk sekarang ini ke ke kreatif ya, misalnya dia menggunakan wallpaper untuk branding hotel, kamar hotel, interior, kafe, ya kan. Nah, itu terus terang nanti saya akan kasih tahu, ya kan. Itu ada menggunakan wallpaper ya. Wallpapernya SP ini ya, itu terus terang go green juga, ya, dia tidak perlu pakai lem. Oke. Ya, habis di print, masukin air, tempel, tinggal diurut pakai spons, dia sudah nempel. Lepasnya juga gampang. Itu kalau bicara ke kreatif ya. Jadi kreatif itu bisa branding kamar hotel, branding cafe ya. Terus kalau kulit imitasinya,
Oke, sorry. Ini wallpapernya SP. Ya, jadi mudah sekali kerjanya. Ya, kalau untuk kulit imitasinya, ya untuk bikin sofa, ya ini bisa lihat jok mobil, ya. Ini ada di MBTech. MBTech ya? Ya, Oh, iya. MBTech ini print untuk di kulit jok Jok mobil. kulit, ya. MBTech ini ya bisa kelihatan ya. Inilah hasilnya, dan yang paling istimewa ya ini Nggak tidak crack ya rontok. Pak? Tidak crack, dan tidak rontok. tidak rontok. Ya. Nah, ini hasil dari kulit imitasi ya. Bagus sekali ya. Ini adalah aplikasi best printing yang bisa dikerjakan oleh SP Latex ya kan, dari segmen market fotografi ya, coffee service, digital printing, kreatif ya, ke kreatif industri ya yang bisa dikerjakan. Oke, perlu juga saya tambahkan ya di sini ya kan, dari teknologi SP Latex ini ya, ini hasil printnya bagus ya, dan juga daya rekat tintanya luar biasa ya. Kalau misalnya sekarang kita bicara segmen fotografi, studio maupun ke photolab ya, itu begitu dilihat hasil print bagus, oke. Ya. Ya, setuju ya Pak ya? Ya, betul. Tapi kalau di teman-teman digital printing, begitu lihat hasil bagus tuh nggak cukup sampai di situ Pak. Iya. Ya kan? Durability. Wah, durability-nya. Dia kucak-kucak, Pak. Rontok nggak ini kalau dibilang tintanya? Ya, kalau nggak rontok, saya sukses di situ, Pak. Ya. Makanya, pada saat saya memasarkan SP Latex, ya kan, jujur aja ya, saya sampaikan ke Bapak Ibu, saya pada waktu itu, karena saya juga ada jual produk lain juga, ya kan, itu teman-teman saya, kalau saya sudah keluarin kulit imitasi, dikucak-kucak, ya kan, itu pada stres karena pasti yang laku mesinnya latex ya kan, bukan mesinnya lain. Nah, ya ini suatu ini teknik betul nih ya. Jadi kalau saya sudah keluarin ini sampel ya, itu pasti nggak ada yang lawan. closing ya, 95% closing. Dan ini bisa ditanyakan ya ke Pak Handi Hidayat. Oke. Ya kan, jadi kalau saya jalan ya bawa produk, saya udah, orang mau tanya mesin ini, ya kan, karena saya selalu memang lateknya yang saya, walaupun saya banyak produk jual, tapi memang lateknya di tangan saya. Betul. Ya, kalau saya udah kucek-kucek begini, ya kan, anak buah saya itu kakinya udah nyolek-nyolek saya, ya kan, padahal itu prospeknya mesin lain. Jadi memang nih latek ini tuh sudah mendarah daging sama saya. Jadi naksirnya ke latex ya. Betul, sampai orang kenal saya tuh, Pak JF ini bapaknya latex Indonesia. Saya rasa seluruh Indonesia di ujung-ujung udah kenal banget deh kalau namanya latex, ya kan? Ya kan? Kalau Pak JF turun latex, wah udah kayak bilang ya. Nah, ini saya bilang ini seni ya. Jadi untuk jual mesin latex ini terus terang perlu seni yang tinggi, punya seni teknik sales yang tinggi ya, karena aplikasinya ya. Ditambah lagi dengan aplikasi betul, yang luas, betul, fitur yang banyak. betul, ya, jadi ini luar biasa. Membuat calon customer mau alasan apa betul, lagi gitu. Betul ya. Inilah aplikasi, maka saya bilang begitu istimewanya ya kan. Ya ini suatu informasi ya yang teman-teman Alwinners harus tahu mengenai teknologi latex. Jangan sampai nggak tahu ya, ataupun salah persepsi untuk. Jadi terus terang tidak ada alasan kalau orang invest mesin latex tidak berhasil. Jadi kalau teman-teman Alwinners sekarang ini beli mesin latex, ya kan, ada masalah aplikasi, saya siap kita untuk diskusi. Oke. Ya. Oke Pak. Misalkan ada Alwinners yang tertarik untuk mencoba investasi di mesin latex, kira-kira perlu equipment penunjang apa aja sih Pak? Jujur aja ya, ini kalau teman-teman Alwinners sudah punya A3+, cocok untuk didampingi dengan SP Latex. Oke. Ya, dengan aplikasinya Art Paper, Art Carton. Ya. Kalau teman-teman sekarang ini tidak punya A3+, ya kan, dan dia punya outdoor atau dia punya EcoSolvent, juga cocok ya untuk dampingi latex. Ya. Nah, terus kalau sekarang teman-teman sekarang ini cuma punya, misal nggak punya mesin apa-apapun ya, dan sekarang dia ada proyek sekarang ini untuk advertising, latex pun masih bisa
untuk dipakai, Dia dimanfaatkan. butuh mesin penunjang apa Kak? Seperti laminasi, cutting. Sebetulnya yang paling cocok sebetulnya ya kita punya mesinnya kebetulan dari ini kita lagi ada program ya. Ini bisa dibanding menarik juga sekarang bisa dibanding dengan cutting sticker. Dengan cutting Ya, sticker. kalau Mesin bicara cutting sticker berarti. bisa cutting sticker. Ya, di cutting sticker ini mestinya harusnya ada bandingkan cutting sticker ya. Oke. Dan mesin ini kita jual juga di aneka warna. Cutting sticker kita jual. Ya, kita jual cutting sticker untuk merek Suma. Oke. Ya, dari mulai ukuran kecil sampai ukuran besar. Oke. Ya. Dan kalau pasti Awiners akan nanya, kebetulan yang menjual SP Latex ini adalah aneka warna. Ya. Nah, support dari aneka warnanya bagaimana, Pak? PT Aneka Warna itu punya jaringan distribusi cukup luas. Ya, PT Aneka Warna kita punya cabang di kota-kota besar. Ya, teman-teman awareness nggak perlu khawatir dengan after sales service kita. Karena PT Aneka Warna ada cabang di Jakarta, kita punya cabang di Bandung, kita punya cabang di Semarang, kita punya cabang di Surabaya, kita punya cabang di Medan, kita punya cabang di Pekanbaru, Pontianak, dan Palembang. Ya. Ya, jaringan distribusinya cukup luas. Ya. Jadi teman-teman awareness dimanapun berada, jangan khawatir ya untuk beli SP Latex. Ya, karena supportnya juga terus terang dari komitmen dari PT Aneka Warna itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Dan kebetulan ya saya didukung prinsipal juga yang cukup prinsipal hebat lah Ya. ya. Karena terus terang aja saya kerjasama banyak dengan prinsipal, tapi yang sangat berkesan tuh sama SP ya. Padahal sebelumnya ya kan saya tidak mau, dulu saya terus terang di satu merek tertentu, merek top juga ya kan, nggak perlu saya sebutkan namanya di sini. Itu saya di sana juga dikenal bapaknya itu juga. Karena terus terang betul-betul mesin itu sama kayak latex ya. Masuk ke Indonesia belum ada yang ngerti ya kan, cuma pigment. Oke. Ya, dia teknologi pigment, nggak perlu saya sebut mereknya ya. Oke. Dia teknologi pigment. Sampai saya terus terang pada waktu itu lucunya ya, waktu saya masarin produk itu ya, itu kompetisi saya itu adalah tempat saya bekerja sekarang, kompetitor saya yang tempat sekarang PT Aneka Warna ini ya. Dulu saya bisa jual 1 tahun 300 unit untuk mesin itu, sehingga terus terang saya prinsipal ya happy betul. Itu cukup lama ya, itu dari tahun 2000 sampai 2008 ya. Setelah itu 2009 kemarin saya sudah beralih SP, tapi sekarang saya nggak mau pakai bendera lain selain SP ya. Saya boleh jual mesin banyak macam-macam, tapi saya punya trademark adalah SP. Bapaknya Bapak SP. bapaknya Latex. Dan saya juga jujur aja harus terima kasih banyak dalam hal ini karena kerjasama yang luar biasa ya kan, dari SP Support Indonesia, dari SP Indonesia. support luar biasa ya. Itu serang dari Pak Andi Hidayat ya, yang saya betul-betul ya bersama dia suka duka ya dalam pemasaran SP Latex yang mulai tidak dikenal sama sekali sampai sempat disegani semua orang itu SP Latex. Sekali lagi saya sampaikan ya kan, tapi dengan istirahatnya Pak Andi Hidayat dari SP dan ada penggantinya juga, saya yakin ini nggak kalah hebatnya ya kan, betul nggak? Yang masih muda ya kan, pintar ya kan. Ya saya harap sih. Awiners, please stay tune. Kita break dulu sebentar lagi kita balik lagi. Oke, terima kasih. Thank you. Halo Winners, thank you udah join lagi kembali dengan kita. Kita masih bahas tentang video bedah latex ya. Pak, melanjut. Ya. Ini kan ada berbagai pertanyaan di lapangan nih, simpang siur. Ya. Pertama mengenai harga mesin HP Latex yang katanya, apalagi brand Eropa, katanya mahal. Nah, terus belum lagi soal listrik, Iya. print headnya consumables. Oke. Harga tinta. Oke. Nah, ini gimana, Pak? Oke, terima kasih Pak Jose. Saya rasa anggapan itu sekarang ini tidak benar, ya, karena sekarang ini dari pihak prinsipal itu terus terang sudah mempertimbangkan dan sudah mengkaji ulang mengenai pricing ya. Oke. Jadi harga mesin latex yang semula orang pikir mahal ya, sekarang ini sudah sama dengan mesin EcoSolvent harganya. Hampir sama ya, Ya, Pak? jadi masalah harga ya terus terang sekarang ini SP Latex harganya sudah kompetitif dengan EcoSolvent punya mesin ya. Jadi teman-teman awareness udah nggak perlu khawatir dengan masalah harga mesinnya ya. Jadi kalau dulu orang anggap itu mesin latex ada
barang wah ya, mahal. Ya, hari ini siapapun bisa beli mesin latex ya. Seperti sekarang ini mesin latex yang dipasarkan sekarang yang 335, 375 sama 570 itu harganya terus terang sudah sangat kompetitif. Ya, jadi dari pihak SP Indonesia ya itu terus terang sudah mengambil suatu kebijakan ya untuk untuk harganya supaya terjangkau, lebih market friendly terjangkau ya. Oke. Nah, terus masalah listrik ya yang mana sekarang ini menjadi pertanyaan dari teman-teman awareness ya kan. Listriknya memang besar ya. Dia listriknya 4.000 dari 2.000 sampai 4.000 ya. 4.000 lebih ya, tapi itu ada tarikan pertama ya. Tapi setelah itu jalan udah tinggal 3.000-an ya. Kenapa listriknya itu besar? Ya, karena terus terang ini nggak sama dengan mesin-mesin yang lain. Dia tuh ada heaternya, ada pemanasnya. Ya, jadi media begitu di print keluar kering. Ya, langsung kering, nggak perlu lagi digelar ya. Itu juga efisiensi waktu. Productivity. Jadi begitu print keluar langsung gulung. Ya, tidak perlu ragu-ragu lagi ya. Disitulah ya kenapa sekarang SP Latex sekarang ini wattnya sedikit lebih besar ya, karena memang dia ada pemanasnya. Ya. Ditambah lagi dia nggak perlu tambah mesin laminasi ya. Ya itu pasti dengan SP Latex terus terang tidak perlu ada tambahan biaya untuk laminating karena itu ada teknologi tintanya ya. Dan juga ada ink optimizer-nya, itulah yang bikin mereka kuat sekali ya. Terus mengenai print head-nya Pak? Masalah print head ya ini teman-teman awareness juga harus tahu ya, semua memang produk SP itu terus terang print head-nya consumable ya, tapi terus terang juga harganya nggak mahal ya. Walaupun secara spek ya itu print head ada lap time-nya ya itu 3 sampai 4 liter, tapi kenyataannya itu adalah bisa lebih dari 3-4 liter pemakaiannya, dan kita ganti print head kalau pas bending aja. Ya, dengan pas mulai betul jelek ya. Dengan print head sekarang ini ada lap time-nya ya, otomatis hasil printnya pasti lebih fresh ya, lebih bagus, lebih konsisten ya, karena terus terang print head-nya betul-betul terkontrol ya. Memang berbeda dengan produk lain yang print head itu adalah spare part. Kenapa? Nah ini juga penting ya. Ini penting awareness tahu ya. Keuntungan dari latex ya kan, dia kan thermal ya, dia thermal, dia tidak ada pembuangan seperti sistem VSO ya. Kalau mesin yang lain EcoSolvent itu sistem VSO, dia kalau misalnya Bapak ngeprint 1 meter ya kan, misalnya keluar 15 mili, dia akan cleaning. Ya, kalau dia ngeprintnya 1 meter, dia akan cleaning ya, sama juga dia keluar bisa 50% dari tinta pemakaian tinta itu. Ya, karena dia sistem VSO. Tapi kalau ngeprintnya continuous ya kan, ya memang terus terang VSO ya tidak seboros ngeprintnya satu-satu. Ya, itu bedanya masa print head. Karena kita thermal. Ya, dia mesin yang lain EcoSolvent itu adalah dia sistem VSO. Dan kalau dibandingkan umurnya juga ya, kalau mungkin print head produk lain itu meskipun gantinya jarang tapi harganya mahal. Nah ini juga Pak perlu diketahui, print head yang spare part ya tidak consumable seperti kita. Yang produk lain berarti. Produk lain ya. Ini terus terang aja kalau dia nggak bisa jaga betul ya kan, dia harus panas, maksudnya harus standby ya, harus standby listriknya ya kan, karena kalau dia berhenti sama sekali, terus terang kalau dia nggak bisa rawat bener, ini terus terang ya sama juga Pak, 2-3 bulan bisa aja rusak, harus diganti juga ya, dan harganya mahal. Iya, harganya mahal, jadi terus terang sama aja resikonya ya. Tapi ini terus terang karena ini harga print head juga murah ya kan, dan terus terang ya sering rutin diganti, betul, jadi lebih sirkulasi lebih baik ya. Jadi jangan salah ya kan. Jadi tetap terus terang tidak lebih boros ya kan, atau tidak lebih mahal costnya dibandingin produk kompetitor. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Sekarang kita coba harga tinta Pak. Harga tinta sekarang sudah kompetitif. Sangat kompetitif. Ya, karena sekarang sudah ada tinta literan. Ya, jadi SP Latex keluarin tinta literan dan harganya sudah kompetitif. Ya kan. Nah, untuk ngerebut ya kan market kompetitor. Untuk bersaing di mana? Untuk bersaing. Sekarang jadi udah nggak mahal lagi Pak, tinta juga Pak.
Ya, udah kurang lebih sekarang kalau dengan EcoSolvent tinggal 10-20% aja. Oke. Kalau tempo hari kan hampir 2 kali lipat. Ya, Ya, kalau sekarang tinggal 10-20% dengan teknologi, dengan aplikasi yang dia bisa print. yang lebih luas, Saya rasa itu lebih menguntungkan. Ya. sangat kompetitif. Sangat kompetitif dan lebih menguntungkan. Dan terus terang teman-teman dari Awareness juga ya dengan satu mesin ini ya kan itu bisa menggantikan 2 mesin sekaligus ya fungsinya. Oke. Ya. Nah, ini pertanyaan pamungkas Pak yang pasti Ya. ditunggu oleh Awinners. Oke. Ya, Pak. Ada promo nggak sih Pak? Promonya ada, nah Ibu Floda sampaikan ya, ya itu biar saya berikan ke Ibu Flo nama promo karena Bu Flo nih yang support. Ya tadi sudah disebut ya harga mesin yang seri 300 series dan 500 itu sudah sangat kompetitif. Tapi ada yang paling gila ya. Paling gila, lebih gila ada yang lebih gila lagi. Apa crazy promo? Betul. Jadi untuk yang L335 ya, karena kita memang mau agresif untuk menargetkan target market terutama di luar kota ya. Betul. Itu sekarang sudah dipasarkan di harga 150 juta. 150 juta. Luar biasa. Aduh, nilai investasinya udah, ini saya rasa buat pengusaha digital printing, kopi shop, pemula itu sangat terjangkau. Ya, dengan keunggulan ada begitu banyak aplikasi dan media yang bisa di print, saya rasa ini merupakan investasi yang sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Oke. Ya, jadi mungkin segera bisa ditelepon di nomor di bawah ini. Ini stok terbatas. Oke. Stok terbatas. Oke. Satu lagi mungkin saya bisa tambahin Pak Jose dan Ibu Flo, ya kan keunggulan dari SB Latex. Yes. Ya. SB Latex ya kan di samping dia sekarang dia punya tinta, daya rekat tintanya luar biasa dan juga ada ink atomizer, dia ada spektrofotometer. Tapi spektrofotometer ini adanya di seri 375 di 570, bukan di 335 ya. Nah, spektrofotometer ini untuk bikin profile untuk media, ya. Tapi media yang sudah direkomendasi oleh SP Internasional, ya. Jadi terus terang makanya ini waktu tahun 2014, ya, 2014, ya saya pernah diundang ke Barcelona, ya pada waktu itu diajak sama Pak Andi. Itu semua waktu itu launching seri 3 ya itu semua pemain-pemain media ya kan dari Principal Media itu diundang sama SP Internasional ke Barcelona ya kan untuk mendapat rekomendasi ya untuk SP Latex rekomendasi medianya itu apa aja mereka dites di media-media itu ya kan itu luar biasa ya. Jadi maksudnya untuk seri-seri ini udah ada spektrofotometernya, jadi kita udah nggak perlu beli i1 Burberry lagi. Nah ini juga perlu tahu ya. Spektrofotometer yang dipunyai oleh yang ada di mesin SP Latex itu bikin profile untuk media-media yang sudah direkomendasi. Tapi kalau media-media yang tidak direkomendasi tetap harus menggunakan i1. Ya, menggunakan Burberry. Ya, Burberry biasanya cuma untuk profile di backlight. Bahan backlight ya. Kalau untuk kanvas, foto paper, i1 sudah cukup ya. i1 sudah cukup. Ya, Burberry. Ya, memang kalau mau betul-betul untuk mengerjakan produk yang branded memang harus betul perfect sekali ya pakai Burberry. Ya, di Indonesia terus terang yang punya software untuk Burberry ya kan bisa dihitung ya salah satu Aneka Warna. Ya, Aneka Warna punya Burberry. Dan kita juga support ya. Betul, kita support. Oke nih, sebenarnya produk dari HP dan AW itu masih banyak banget. Tapi mungkin kita akan coba bahas di video-video selanjutnya kali ya, Pak ya. Oke, saya rasa sekian. Terima kasih banyak Pak Jeffrey, terima kasih banyak Ibu Flo untuk waktunya. Terima kasih Ibu, Bapak. Buat Awinners yang mau tahu lebih lanjut tentang promo, tentang produk-produk dari HP atau produk-produk Aneka Warna, silakan kontak kita atau follow sosial media kita, biasanya ada di sini nih. Dan bisa juga kontak ke cabang-cabang kita terdekat. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi. Terima kasih Pak Jose, Thank you. Ibu Flo, dan Awareness.